Shalom Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik kita semua. Dan selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Di dua video sebelumnya kita sudah melihat secara sekilas, mereview secara sekilas tentang silsilah Yesus Kristus. Jadi kita sudah melihat ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dan perlu kita recap dulu. Dan di beberapa video selanjutnya kita akan mengupas beberapa nama, ya, akan mengupas beberapa nama. Ini karena berkaitan dengan supaya kita bisa melihat kepada Matius dengan lebih jelas lagi, gitu ya. Siapa-siapa aja yang akan kita kupas? Jadi ada Abraham, ada Daud, kemudian nanti ada 5 nama wanita yang disebutkan di dalam kitab Matius. Jadi kita akan melihat secara sekilas nanti latar belakang mereka. Ya tidak sekilas-sekilas banget sih, tapi kita tidak akan terlalu detail untuk melihat semua tindakan mereka gitu ya. Jadi sebelumnya kita berpikir dulu, silsilah itu penting nggak sih sebenarnya untuk kita untuk kita baca gitu, atau kenapa harus ada silsilah gitu waktu kita baca Alkitab. Nah, di dalam tradisi Yahudi silsilah itu sangat penting. Makanya nanti kalau Bapak Ibu baca Alkitab mulai dari kitab Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru, itu silsilah tuh sering banget diulang-ulang gitu ya. Kenapa? Karena ini untuk menjaga kemurnian keturunan orang Yahudi. Kalau ternyata ada campuran darah dari keturunan lain, maka yang bersangkutan itu bisa kehilangan hak sebagai orang Yahudi dan keanggotaan umat Allah. Jadi ini akan ada hubungannya dengan hak sebagai masyarakat orang Yahudi dan juga keanggotaan umat Allah. Kita harus mengerti gini, di dalam PL Perjanjian Lama, kebangsaan dan keagamaan itu terkait erat. Sekali lagi, kebangsaan dengan keagamaan itu punya kaitan yang sangat erat gitu ya. Makanya orang Israel bahkan dilarang untuk bergaul dengan bangsa lain. Kenapa? Karena ini akan berakibat kepada mereka nanti akan menyembah kepada ilah lain tersebut. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya kalau kalau ternyata di dalam silsilah itu tidak murni, mereka tidak hanya kehilangan hak sebagai masyarakat, tapi juga keanggotaan umat Allah. Nah, inilah yang menjadi penjaga bahwa bahwa silsilah ini menjaga kemurnian, keaslian dari setiap orang-orang yang boleh menikmati berbagai manfaat sebagai masyarakat dan juga sebagai anggota umat Allah. Ini jadi kita harus mengerti bagaimana orang Yahudi sangat concern, sangat sangat mengutamakan hal ini. Itulah kenapa Matius memulai dengan menulis silsilah. Sekali lagi, inilah kenapa Matius memulai dengan menulis silsilah. Alasannya kenapa? Nanti kita akan lihat. Tetapi sebelum kita melihat kepada alasan Matius harus menulis silsilah, dan kita akan lihat dulu kenapa ayat pertama dimulai dengan anak Daud, anak Abraham. Sekali lagi, kenapa harus dimulai dengan anak Daud, anak Abraham? Ada apa? Jadi gini, kita harus mengerti. Allah punya janji sama Abraham di Perjanjian Lama, terutama di dalam Kejadian 22, nanti boleh dibaca secara jelas di situ. Bahwa keturunan Abraham itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sekali lagi, keturunan Abraham itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Selain itu, Abraham ini kan punya julukan Bapak orang beriman, gitu ya. Bapak orang beriman, dan juga keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi, orang Yahudi merasa mereka adalah keturunan-keturunan dari Abraham itu. Jadi mereka mengklaim diri mereka sebagai keturunan Abraham tersebut. Dan mereka seakan-akan memiliki atau bangga terhadap hal tersebut gitu ya, dengan keyahudian mereka ini gitu, dengan bahwa mereka adalah keturunan dari Abraham ini. Nah, jadi kita harus ngerti dulu, makanya yang disenggol pertama-tama oleh Matius Abraham juga, karena Abraham ini akan terkait erat nanti dengan seluruh kehidupan orang-orang Yahudi saat itu. Yang kedua, kenapa Daud? Pentingnya Daud bagi orang Yahudi ini berkaitan juga dengan janji Allah kepada Daud bahwa kerajaannya tidak akan berakhir gitu. Ini yang harus kita tahu, kerajaan Daud itu tidak akan berakhir. Selain itu, Daud itu adalah sosok yang sangat disukai oleh Tuhan ya, oleh Allah gitu. Kalau kita lihat ada julukannya itu di dalam bahasa Inggris, a man after God's own heart gitu.
Jadi dia adalah sosok yang sangat berkenan di mata Allah. Itu Daud. Jadi kenapa Daud menjadi penting? Karena janji Allah tersebut dan siapa dia gitu di hadapan orang-orang Yahudi ini. Nah, Abraham dan Daud adalah sosok yang sangat berpengaruh di mata masyarakat Yahudi. Dengan menekankan Yesus berasal dari keturunan Abraham dan Daud, maka Matius mau menerangkan bahwa Yesus adalah pemenuhan dan penggenap dari janji Allah tersebut. Janji Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, itu ternyata nanti penggenapnya adalah Yesus. Gitu, adalah Yesus. Dan juga kepada Daud, keturunan kerajaan yang tidak akan berakhir, itu juga nanti ditujukan kepada Yesus gitu. Nah, itulah yang harus kita lihat gitu. Nah, kadang-kadang orang-orang Yahudi ini kan sampai sekarang mereka tidak menganggap Yesus itu sebagai pribadi yang menjadi penggenap. Sekali lagi, orang-orang Yahudi ini tidak menganggap Yesus ini sebagai pribadi yang menjadi penggenap janji Abraham dan juga janji kepada Abraham dan janji kepada Daud. Itulah mengapa waktu Yesus ada, mereka menjadi marah sekali gitu. Kenapa? Karena kok bisa-bisanya gitu orang ini mengklaim dirinya anak Abraham gitu. Jadi kau mau merasa bahwa engkau adalah penggenap janji gitu. Jadi ini yang harus kita lihat, bagaimana kenapa orang Yahudi itu akhirnya menjadi tidak suka kepada Yesus. Dan karena orang Yahudi juga merasa ini ya, pemikiran orang Yahudi tentang bahwa mereka adalah keturunan Abraham ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pemikiran ini pun akhirnya terimpartasi kepada gereja-gereja, bahkan kepada gereja-gereja orang-orang di Indonesia teruntuknya juga terimpartasi. Impartasinya seperti apa? Jadi kadang-kadang di dalam doa diselipkan doa-doa berkat untuk orang-orang Israel dengan tujuan karena mereka adalah biji mata Allah yang mereka adalah yang akan memberkati. Jadi kalau kita memberkati bangsa Israel, maka kita juga akan diberkati. Nah, ada orang-orang yang berpikir demikian. Saya tidak akan menjelaskan itu lebih lanjut, tetapi nanti dari penjelasan-penjelasan saya, itu semoga bisa direnungkan kalimat tersebut. Itu ya. Nah, jadi kita harus melihat bahwa sebenarnya tujuan dari Matius menuliskan nama Abraham dan nama Daud. Jadi Matius mau menerangkan sebenarnya semua pemenuhan janji Allah itu baik kepada Abraham, baik kepada Matius, itu sebenarnya ditujukan kepada Yesus. Jadi intinya adalah Yesus. Nah, kenapa harus menyinggung dua sosok ini? Pertama, ada dua alasan. Satu, ini atau Matius mau membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah pribadi yang betul-betul dijanjikan Allah di dalam perjanjian lama. Yang kedua, sasaran dari surat ini awalnya adalah orang Yahudi. Jadi Matius mau memberi konfirmasi bahwa Yesus betul-betul keturunan Daud dan Abraham. Jadi sekali lagi orang-orang Yahudi ini merasa bahwa Yesus nih siapa gitu. Nah, jadi makanya cara Matius untuk menulis silsilah ini sebenarnya ingin membuktikan kepada orang-orang Yahudi, terutama pembaca-pembaca pertamanya, bahwa memang Yesus itu adalah orang atau pribadi yang sebenarnya menjadi penggenap daripada perjanjian Allah baik kepada Abraham maupun kepada Daud. Nah, sehingga sebenarnya orang Yahudi tidak punya kesempatan lagi atau chance untuk mengelak gitu dari apa yang sudah Matius jabarkan ini sebenarnya. Tapi tentu saja mereka tetap tidak berterima dengan hal tersebut. Dan inilah yang menjadi yang harus kita pikirkan, bagaimana ternyata cara Alkitab menuliskan sesuatu itu ada hal-hal yang tersingkap gitu, yang agak tersembunyi. Jika kita tidak memperhatikan seluruh konteksnya mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, maka kita hanya berpikir tentang ini silsilah apa gitu. Kenapa harus baca silsilah? Terus kayak apa sih namanya? Apa pentingnya dan apa penekanan silsilah ini? Buat kita orang-orang mungkin Indonesia zaman sekarang, waktu membaca silsilah ini, kita tuh kayak nggak dapat apa-apa gitu. Atau tidak memberikan informasi yang penting bagi kita. Karena kita tidak punya tradisi untuk memperkuat silsilah atau untuk menulis nama silsilah gitu. Mungkin ada beberapa suku yang punya tradisi tersebut, tapi secara keseluruhan tidak ada gitu. Nah,
Berbeda dengan orang Yahudi dan pembaca pertama saat itu. Mereka tahu bahwa cara Matius menulis ini sebenarnya sedang menunjuk dan menuju kepada siapa. Nah, inilah yang dinamakan waktu kita melakukan hermeneutik, inilah yang dinamakan dengan cultural gap atau jarak kultur budaya. Makanya waktu kita baca Alkitab, kita harus memperhatikan penulis ini sedang menunjukkan suratnya kepada siapa. Pembaca pertamanya itu kira-kira responnya seperti apa. Dan bagaimana respon yang biasa timbul secara culture, secara budaya di zaman itu. Itu yang harus kita lihat pertama-tama. Oke, kita akan melihat sedikit aja lagi tambahan untuk kepada Abraham. Kita lihat dulu cerita pemanggilannya di dalam Kisah Rasul 7 ayat 2. Mari kita buka Kisah Rasul 7 ayat 2. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Jadi bapak leluhur menunjukkan dirinya di Mesopotamia. Jadi kita harus ingat, Abraham bukan berasal dari keturunan orang Kanaan, tapi dia berasal dari, dibilang di sini, ketika ia masih di Mesopotamia, atau lebih tepatnya di mana? Kita lihat Kejadian 11 ayat 31 supaya menjadi lebih jelas. Atau kita baca dari satu perikop itu dari Kejadian 11. Kejadian 11 ayat yang ke-27, daftar keturunan Terah sampai kepada ayat yang 32. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, Haran. Jadi Terah punya 3 anak. Abram, Nahor, Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Jadi Haran punya anak namanya Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran. Jadi anaknya Terah yang ketiga itu Haran mati di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Jadi orang-orang ini lahir di Ur-Kasdim, gitu ya. Ur-Kasdim itu bukanlah wilayah tanah Kanaan gitu ya, atau tanah perjanjian. Bukan. Jadi kita harus ngerti Abram ini bukanlah orang yang berasal dari tanah perjanjian ini, tapi dia berasal dari Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah, nah perhatikan Terah bapaknya Abram. Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Jadi Terah mau bawa Abram, terus Lot, terus siapa lagi? Sarai, ini ke tanah Kanaan. Lalu ternyata mereka sampai ke Haran. Jadi mereka belum sampai ke tanah Kanaan. Mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Jadi Terah mau bawa anak-anaknya ini semua, bukan semua sih, di sini ditulisnya Abram, Lot, dan Sarah ya, untuk dibawa dari Ur-Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Tetapi di tengah jalan mereka ternyata menuju ke Haran dulu sebelum ke tanah Kanaan. Nah, yang terjadi setelah itu Terah mati. Nah, kita akan melihat nanti di video berikutnya apa maksud dari Terah mati ini. Dan kemudian kalau kita lihat di ayat 27 sampai 32 belum ada kata-kata Allah berfirman atau firman Allah gitu. Teksnya terlihat dengan jelas belum ada. Tapi nanti di pasal 12 ayat pertama baru nanti akan muncul berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Dan firman Tuhan ini muncul kapan? Setelah Terah mati. Nah, nanti di sini kita perlu menggali ceritanya dengan lebih teliti lagi, dengan lebih serius lagi. Nah, sampai di sini dulu aja video kita. Tapi yang perlu tadi kita ketahui adalah pentingnya silsilah, kemudian Abraham, kemudian Daud seperti apa, dan kenapa harus menyinggung dua sosok ini. Dan di video berikutnya kita akan mempelajari dan melihat sedikit tentang janji Allah kepada Abraham gitu ya, kepada Abraham ini, dan nanti kita akan melihat apa-apa saja yang akan terjadi ke dalam hidup mereka. Tapi sekali lagi tidak semuanya akan kita kupas. Sedikit saja yang akan kita kupas. Oke, demikian. Dan semoga video ini bisa menambah referensi Bapak Ibu, saudara sekalian. Jangan lupa untuk
share, like, dan subscribe videonya. Dan jangan lupa untuk terus mengulik firman. Semoga video ini membantu kita untuk sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. God bless you all.